Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari SMA Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di SMA Negeri 1 Maja, saya mengajar mata pelajaran fisika, kimia, dan juga biologi. Pada kesempatan kali ini, di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh AGFI, yaitu Lomba Alat Peraga Fisika, di sini saya ingin memperkenalkan alat peraga yang saya buat dengan ide saya sendiri. Nama alat peraganya adalah Small Water Cannon sebagai alat peraga dalam materi gerak parabola. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam peragaan kali ini yaitu saya akan tampilkan. Yang pertama adalah di sini ada pompa air akuarium. Nah, pompa air akuarium ini memiliki spesifikasi dengan tegangan 220 sampai 240 volt. Lalu frekuensinya yaitu sebesar 50 Hz dengan daya sebesar 40 watt. Nah, kenapa saya menggunakan pompa akuarium pada alat peraga saya kali ini? Di sini saya ingin menjadikan air sebagai objek pada alat peraga kali ini. Nah, di sini pompa ini berguna untuk memompa air dengan stabil keluar melalui selang dan akan membentuk lintasan gerak parabola gitu dengan sudut yang bermacam-macam. Saya menggunakan ini. Nah, pompa air ini juga mampu memompa sebanyak 800 liter air. Oke, yang selanjutnya adalah saya menggunakan ini adalah sambungan pipa atau disebut sebagai keni gitu ya. Sambungan pipa ini berukuran setengah inch sesuai dengan pipa ya nanti yang saya gunakan, itu setengah inch. Di sini ada dua. Nah, yang satu berfungsi untuk menyambungkan pipa PVC dengan pompa air tersebut, lalu yang satunya lagi menyambungkan pipa PVC dengan stop keran nanti di situ. Oke, dengan luas penampang yang berbeda-beda ya. Luas penampangnya tadi setengah inch. Oke, lanjut. Alat yang selanjutnya adalah saya menggunakan stop keran. Nah, saya menggunakan stop keran ini adalah untuk menghasilkan air yang memiliki tekanan yang lebih kencang gitu ya. Tekanan yang lebih kencang dan menghasilkan kecepatan airnya pun juga lumayan gitu ya. Nah, di sini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah saya memiliki di sini ada selang. Nah, di sini ada selang. Selang ini berukuran panjang sebesar 16 cm. Nah, di sini selangnya berguna untuk sebagai tempat output terakhir gitu pada air, sebagai tempat output terakhir pada air. Nah, selang ini nanti bisa kita gunakan untuk mengatur sudutnya. Oke, sesuai dengan sudut yang kita ingin lakukan gitu, yang ingin kita lihat amati. Lalu di sini juga saya menggunakan solatip pipa PVC. Nah, solatip ini berfungsi untuk mengunci drat. Nah, drat-drat yang ketika kita kunci khawatir ada bocor, jadi kita menggunakan solatip PVC ini gitu untuk lebih presisi gitu dalam menguncinya. Lalu saya juga menggunakan ini adalah batang lem tembak, isi batang lem tembak. Nah, isi batang lem tembak ini berfungsi untuk mengelem bagian-bagian yang tampak luar gitu loh. Yang tampak luar yang memungkinkan nanti terjadinya bocor gitu. Nah, jadi dengan lem tembak ini kita akan meminimalisir bocor yang terjadi gitu pada sistemnya. Lalu selanjutnya adalah saya tentunya menggunakan busur sebagai alat peraganya. Oke, saya menggunakan busur yang besar. Nih, menggunakan busur yang besar ya. Sebagai patokan kita sudutnya. Di sini ada 0 derajat, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 dan juga 90. Yang akan kita gunakan adalah sudut-sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60 dan juga 90. Oke. Yang selanjutnya adalah tentu saya juga menggunakan pipa PVC di sini. Nah, pipa PVC ini berukuran diameternya adalah setengah inch dengan panjang sepanjang 70 cm. Nah, panjangnya adalah 70 cm. Oke. Lanjut.
Alat bahan yang selanjutnya adalah saya menggunakan mistar. Nah, di sini adalah mistar kayu. Nah, fungsi dari mistar kayu ini adalah untuk mengukur jarak jangkauan pada semburan air nanti ketika sudutnya berubah-ubah. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah saya menggunakan lilin. Kenapa saya menggunakan lilin? Lilin ini berfungsi untuk membakar isi lem tembak agar lebih cair dan bisa dipakai lem tembaknya untuk mengelem bagian-bagian yang sekiranya nanti bocor pada bagian stop keran nanti. Kenapa sih tidak menggunakan lem tembak glue gun ya, lem tembaknya? Karena lem tembaknya punya saya mengalami kerusakan ketika percobaan konslet. Baik, alat dan bahan yang selanjutnya adalah saya menggunakan korek gas di sini. Nah, korek gas ini berfungsi untuk menyalakan api pada lilin nanti ya. Oke, baik. Itu adalah beberapa alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat peraga fisika pada materi gerak parabola. Baik, langkah pertama dalam membuat alat peraga small water cannon sebagai alat peraga materi gerak parabola adalah yang pertama adalah kita siapkan kerannya tadi ini. Oke. Nah, keran tadi ini kita akan berikan solatif PVC nih di sini nih bagian ulirnya. Nah, kenapa perlu diberi solatif? Solatif ini ya, solatif PVC tadi ini agar nanti dia lebih presisi ketika terkunci pada sambungan PVC tadi ya, sambungan PVC yang ini. Jadi nanti ini tuh disambungin ke sini nih. Jadi supaya lebih presisi dan tidak terjadi kebocoran, jadi di bagian sininya kita beri ini ya. Kita beri solatif. Oke, kita akan berikan solatifnya di sini. Oke, kita ulirkan. Kita ulirkan ya. Nah, di sini ulirkannya harus rapi. Jangan sampai terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal juga. Oke, di sini kita lagi. Oke, kita cukup segini. Oh, masih belum, di sini masih kemungkinan terjadi bocorannya, jadi kita harus pas gitu. Oke. Kita cukupkan, kita putuskan. Lalu setelah ini kita ulirkan. Oke, kita ulirkan ke bagian sambungan pipa PVC tadi, kita ulirkan di sini. Oke, kita ulirkan di sini sampai full, sampai mentok ya. Nah, sampai mentok. Nah, untuk langkah pertama kita jadi ya. Oke, baik. Langkah kedua adalah kita juga memberikan solatif pada ulir di pompa air akuarium ini ya. Di bagian sini kita juga berikan solatif. Nah, di sini ada bekas solatif, ini bekas percobaan kemarin. Di sini saya buka lagi. Nah, sekarang akan saya praktikkan bagaimana caranya. Di sini caranya sama kayak tadi, kita tinggal ulirkan saja. Oke. Kita ulirkan saja di sini. Kita ulirkan saja. Nah, ulirkannya dengan baik dan rata. Oke, ini bagian bawahnya belum ya. Kita ulirkan lagi sampai benar-benar presisi dianya. Karena fungsinya buat apa? Ketika nanti tidak presisi, maka percobaannya akan gagal gitu loh. Jadi akan ada air yang terbuang gitu. Nah, saat ada air yang terbuang, maka dia juga akan mempengaruhi tekanan dan juga kecepatannya juga akan terpengaruhi. Oleh karena itu kita harus bikin menjadi hampir terisolasi walaupun tidak terisolasi ya. Oke, kita cukup. Nah, setelah ini maka kita akan sambungkan lagi dengan sambungan pipa PVC ini tadi. Oke, kita akan sambungkan di bagian sini. Kita akan ulirkan. Oke. Kita akan ulirkan di sini sampai benar-benar pas. Oke. Oke, sampai benar-benar pas dan kuat. Dan itu langkah kedua sudah ya. Oke.
Oke baik, langkah yang ketiga adalah kita akan menyambungkan bagian stop keran ini dengan bagian selang ini sebagai output terakhir. Jadi nanti si selang ini dimasukin ke dalam bagian stop keran ini ya. Nah kita harus ngebuka di sini nih, kita harus buka juga bagian sininya. Oke baik, sebelum kita menyambung maka kita akan hidupkan dulu lilin ini dengan menggunakan korek gas. Jadi ini jangan dicoba-coba di rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Anak kecil tidak boleh mencoba-coba bermain api ya, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita akan membuat menyalakan api pada lilin ini terlebih dahulu untuk membakar isi lem tembak gitu yang akan merekatkan selang pada stop keran. Jadi kita bakar dulu di sini. Oke. Kita akan bakar di sini. Kita akan tunggu dulu sampai dia benar-benar menyala dengan sempurna. Oke, baik, sudah menyala dengan sempurna. Maka langkah selanjutnya adalah si stop keran ini kita akan buka bagian sininya karena kita akan mengelem selang ini untuk masuk ke dalam sini ya. Jadi kita akan lem ini, kita masukkan. Jadi seperti ini, kita akan lem bagian sininya gitu. Oke, kita akan lem bagian sininya. Oke, baik, kita akan lepas dulu bagian karet di sininya nih, karet di dalam kerannya kita taruh dulu. Dan nanti juga kita akan memberikan solatif lagi pada di sini, pada ulir yang ada di sini. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya tadi tidak terjadi kebocoran. Oke. Baik, kita akan panaskan lem tembaknya terlebih dahulu. Oke, ini kita seperti ini dulu. Kita sambil pegang ya, segini. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi segini. Terlihat tidak segini ya. Jangan terlalu tinggi, maka kita akan panaskan glue gun ini. Nah, cara megang glue gun juga kalau tidak memakai lem alatnya adalah seperti ini ya cara megangnya ya. Nah, cara megangnya seperti ini. Kenapa? Jadi biar kita tuh menetesi ke dalam sini itu gampang. Oke, kita akan. Tapi juga jangan terlalu dekat karena kalau terlalu dekat panas nanti kena apinya. Oke, baik, kita bakar terlebih dahulu lem tembaknya sampai lumayan mencair gitu ya. Oke, sudah hampir cair. Oke, kita dikit-dikit taruh di sini. Oke, kita oleskan. Sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak juga, tapi juga jangan terlalu tipis. Oke, kita panaskan sedikit lagi. Oke, baik, kalau misalkan sudah, maka kita tunggu dulu sampai sudah ya. Kita tunggu dulu sampai agak sedikit kering. Itu di sini kita tunggu dulu sampai sedikit kering, sampai benar-benar kering ya. Karena kenapa kalau tidak kering dan nantinya hasilnya akan jelek. Kita tunggu dulu sampai kering di sini. Tunggu dulu. Nah, ini ditunggu sampai kering ya, sampai benar-benar kering. Ketika sudah benar-benar kering dan sudah benar-benar kuat, maka si karet ini bisa kita masukkan lagi ke sini gitu. Oke. Oke, baik, sambil menunggu tadi yang kita lem ini bagian selang dengan mulut dari kerannya dengan menggunakan isi lem tembak, kita tunggu kering dulu. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan solatif pada bagian mulut keran yang di sini. Nah, di sini sudah saya coba gitu ya, tadi percobaan. Oke, saya buka lagi. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana caranya. Oke, di sini kita berikan. Oke, kita berikan ya. Ininya dengan rapi. Tuh. Kita berikan dengan rapi. Fungsinya adalah tadi sama agar tidak terjadi kebocoran atau meminimalisir kebocoran pada sistem ini ya, pada sistem alat peraga ini. Nah, ini kita sampai rapi. Belum sampai rapi. Oke, sudah. Oke, kita periksa dulu ini sudah kering ya. Lalu kita akan coba masukkan karet ini tadi ke dalam sini.
Nah, ini karet ini berfungsi untuk menjaga tekanan pada air nanti ya, supaya kuat gitu. Nah, selanjutnya adalah coba kita masukkan ke dalam sini, ke dalam mulut keran yang sudah kita beri solatip. Kita akan coba masukkan. Nah, pelan-pelan di sini. Kita akan putar terus sampai benar-benar presisi gitu. Sampai benar-benar presisi ya. Nah, ini harus benar-benar presisi, karena kalau tidak presisi nanti sama aja kita akan terjadi yang namanya kebocoran gitu. Akan terjadi yang namanya kebocoran nanti. Oke. Sekali lagi juga. Oke. Benar-benar presisi betul. Oke. Ini langkah sudah selesai ya. Langkah yang ini ya. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan pipa PVC. Oke, pipa PVC ini dengan keran yang tadi kita sudah beri sambungan pipa PVC dan juga kita sudah berikan selang di sini. Oke, kita akan sambungkan dulu. Tapi sebelumnya kita akan singkirkan dulu lilin yang ini. Oke, kita singkirkan dulu. Oke. Terus kita matikan dulu. Oke, sudah. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan sambungan pipa PVC kepada pipa PVC-nya. Oke, kita akan sambungkan di sini. Nah, kita akan sambungkan sampai dia benar-benar presisi. Di sini kenapa saya tidak menggunakan lem? Kenapa saya tidak menggunakan lem pipa PVC-nya di sini? Karena agar alat ini itu bisa dibongkar dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika dibawa ke kelas itu tidak ribet gitu. Oke, ini kita sudah presisi. Maka langkah yang selanjutnya adalah kita juga masukkan si pipa PVC tadi ke dalam sambungan pipa yang telah terpasang di pompa air. Kita akan sambungkan di sini. Oke. Kita akan sambungkan terus sambil diputar-putar. Tujuannya adalah agar benar-benar presisi gitu. Benar-benar presisi. Oke, seperti ini sudah jadi. Nah, jika saya berikan ke tampilan atas juga akan seperti ini. Nah, sampai tampilan atas akan jadi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Oke. Nah, ini alat sudah siap digunakan untuk melakukan alat peraga pada gerak parabola.